Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali membahas berita-berita yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Ada juga berita tentang bagaimana TNI mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat usai mereka itu institusi TNI itu dihinakan oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa ini, mahasiswa-mahasiswa yang adabnya dan akhlaknya mati, teman-teman, menggunakan demo-demo mereka dengan menginjak-injak harga diri, seperti menghinakan para pejuang-pejuang kita, teman-teman. Itu patut untuk kita bela, ya. Serba salah, TNI kita mau maju mundur kena, teman-teman. Tapi masyarakat harus bersuara untuk membela, teman-teman, ya. Kita bahas dulu beritanya. Pantas gak maju-maju, negara Indonesia penerus bangsanya aja cuma taunya lomba demo, bukan lomba teknologi. So paling hebat. Udah dapat 40 ribunya, bang. Masa depan suram semuanya ini, teman-teman, ya. Ini ada orang yang mencuci otak mereka, mau menaruh sebuah pemahaman dalam mereka bahwa mereka akan menjadi history maker, pencetak sejarah seperti para mahasiswa tahun 98. Ya, kalian beda. Kalian berjuang atas dasar apa? Kalian bukan mewakili rakyat. Kalian itu mewakili para pemecah belah bangsa ini. Ya, mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terhasut. Nah, ini teman-teman, ya. Ini yang viral ini salah satu mahasiswa yang bejat, teman-teman. Kalian lihat apa yang digambar di gambar ini. Kemudian penjilat dubur Prabowo, TNI, dia katakan asu, teman-teman. Ya, inilah ya, mari kita cari selidiki siapa ini mahasiswa ini, patut ditangkap dan berikan pelajaran bagusnya ini, teman-teman. Tidak ada yang melarang untuk menyampaikan aspirasi, tapi gunakan kata-kata yang baik dan bijak. Banyak dari kami di luar sana yang bertaruh nyawa dan rela jauh dari keluarga. Ini memang, bagus diberi pelajaran ini manusia. Coba lihat mukanya, teman-teman. Spill dulu mukanya. Nah, itu mukanya, teman-teman. Nah, itu udah terekam, ya. Semoga ada tindakan yang lebih lanjut dari bapak-bapak TNI kita, teman-teman. Berakhir ricuh. Seorang jurnalis media nasional dikeroyok massa saat aksi di gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat malam. Massa memukul serta mengeroyok wartawan tersebut hingga berhasil diamankan oleh jurnalis lainnya. Massa juga membakar kantor Bank Hana yang berjarak 500 meter dari gedung DPRD. Ini kelakuan PKI ini, teman-teman, ya. Demo-demo katakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, tapi sudah disertai dengan anarkis, mengeroyok wartawan, membakar restoran, membakar bank. Kok sempat-sempatnya mau ambil uang? PKI ini, teman-teman, ya. Cikal bakal PKI ini, mahasiswa-mahasiswa ini, teman-teman. Pemirsa, massa mengeroyok seorang jurnalis media nasional saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI di DPRD Jawa Barat pada Jumat malam. Meski sudah mengaku seorang wartawan, namun massa tetap memukul serta mengeroyok wartawan tersebut hingga berhasil diamankan oleh rekan wartawan lainnya. Kejadian bermula saat aksi demonstrasi berlangsung hingga malam hari. Korban yang ingin mengambil visual dari dekat tiba-tiba dituduh intel oleh massa aksi. Meski sudah mengeluarkan tanda pengenal pers, namun massa malah mengeroyok korban hingga diamankan oleh wartawan lainnya. Selain itu, massa juga merusak sebuah restoran tempat berlindung korban, serta mengusir seluruh wartawan yang meliput kejadian tersebut. Memang. Tak hanya itu, usai melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD, segerombolan orang membakar kantor Hana Bank yang letaknya sekitar 500 meter dari gedung DPRD di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago pada Sabtu dini hari. Kebakaran kantor Hana Bank menghanguskan seluruh bangunan, khususnya di lantai dasar. Namun untuk berangkas di dalam gedung tetap aman dan tidak mengalami kerusakan. Hingga kini garis polisi masih membentang di lokasi kantor Bank Hana yang terbakar. Puing-puing kaca dan pagar halaman kantor yang dirusak masih berserakan. Terlihat mesin anjungan tunai mandiri juga alami kerusakan dan diduga hendak diambil uangnya. Kasus terbakarnya Hana Bank tengah hendak diambil uangnya. Gila nggak tuh, teman-teman, ya? Saya pikir pemerintah harus tegas. Ya, kepolisian dan tentara kita harus tegas. Tindak tegas mereka yang sudah seperti ini. Sampai rahasia-rahasia rumah dinas TNI, merusak kendaraan dinas TNI. Apa? Come on, tegas dong atas mahasiswa. Ini benar-benar sudah kelewatan batas, teman-teman, ya. Jangan-jangan itu bukan mahasiswa, teman-teman. Jangan-jangan mereka sudah pakai nama mahasiswa. Orang-orang yang
pengangguran yang nggak tahu mau jadi apa, para pendukung kelompok politik sebelah yang kalah kemarin capres dibayar tuh nyamar jadi mahasiswa, ayo bikin kekacauan negeri ini ya. Saya pikir pemerintah harus tegas soal ini benar-benar meresahkan loh. Membakar bank, apa hubungannya bang? Kalian bakar, restoran kalian bakar, kalian rusak, wartawan kalian keroyok. Wow, luar biasa, mulai ketahuan nih ya. Ternyata mereka ini jangan-jangan cikal bakal teroris, teman-teman. Lagi FYP demo soal RUU TNI. Katanya kembalikan saja ke barak. Sini kakak, gantikan kami di Papua. Kami juga rindu keluarga di rumah. Ya, mungkin tuntutan para mahasiswa yang anarkis tadi itu menginginkan TNI harus kembali ke barak. Di satu sisi TNI mengatakan, kami bersyukur juga kalau kalian ingin memulangkan kami. Kami juga rindu keluarga di rumah. Kami juga resiko kami untuk gugur di medan pertempuran langsung 0%. Tapi apakah kalian mau gantikan kami di sana? Bacot doang mahasiswa itu beraninya bergerombolan saja, teman-teman. Bagus ditangkap satu persatu kemudian diberikan pelajaran. Biar tobat tahu rasa. Disuruh kuliah untuk tuntut ilmu tapi malah demo setiap hari. Nggak ada kerjaan, teman-teman. Demo mahasiswa kemarin menuntut TNI harus kembali ke barak. Lalu, kapan kira-kira mahasiswa datang ke Papua menggantikan TNI jika nanti TNI kembali ke barak? Jadi, aku tunggu kapan waktu, tanggal, harinya yang tepat untuk mahasiswa datang ke Papua menggantikan para TNI agar kembali ke barak. Demo mahasiswa. Ya, itu pertanyaannya simpel. Sekelompok mahasiswa menuntut TNI harus dikembalikan ke barak. Pertanyaannya, kapan mahasiswa datang ke Papua untuk menggantikan TNI agar bisa kembali ke barak? Mahasiswa bawa tuh ketua BEM-nya, bawa ke sana sendirian. Sebenarnya mereka itu tidak berdemo tentang undang-undang TNI, tapi lebih kepada kepentingan politik. Bisa jadi misalkan, ya kan? Karena kan dalam revisi undang-undang itu kan ada BNN ya, Badan Narkotika Nasional, yang diisi oleh TNI. Mungkin dia pengedar. Oknum mahasiswa itu kan ada yang pengguna juga, ada yang pengedar. Sehingga dia ketakutan. Kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara, yang mereka mulutnya busuk itu loh, yang suka memaki-maki orang, yang suka memfitnah, itu resah dengan adanya TNI, kemudian nanti megang peranan di Badan Cyber. TNI yang jelas, TNI aktif ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dia di pertahanan, di keamanan. Yang jelas TNI itu bisa dilibatkan dalam jabatan ya, yang jikalau dibutuhkan oleh lembaga atau kementerian atau negara sifatnya, itu hanya di pertahanan, keamanan, tidak berpolitik praktis. Jangan bikin resah, dikit-dikit demo, setiap kebijakan demo. Mohon maaf kalian yang demo ya, anak-anak mahasiswa, sekarang masyarakat sudah enak dengan kalian dan sudah terstigma. Yang turun ke jalan adalah mahasiswa. Betul. Itu. Bukan cuma enak, Pak, benci. Geram. Benci bukan kepada personnya, teman-teman, tapi benci kepada kelakuannya. Kami nggak melarang mereka untuk melakukan demo, turun ke jalan, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka, aspirasi. Tapi jangan anarkis dong. Dan kemudian tujuan dan tuntutan dalam demo mereka itu harus berjalan seiring dengan apa yang diinginkan rakyat. Ini bertolak belakang. Indonesia lagi sibuk dengan pemberantasan korupsi, mereka tuntutan yang lain, efisiensi anggaran. Ketahuan kan mahasiswa, teman-teman? Demo Pratu di lampu merah. Kalian itu orang-orang berpendidikan. Kalian itu punya label maha. Yang namanya maha itu harus lebih. Bukan mahasiswa, Pak. Mahasiswa.
beradab, beretika. Semuanya harus lebih daripada orang-orang di luaran. Kalian itu mahasiswa atau mahasewa? Kalau kalian mahasiswa harusnya tahu di mana kalian menyampaikan orasi. Kalian nggak bisa membedain mana koramil, mana kodam, mana kantor DPR. Ingat, tindakan-tindakan bodoh di masa mudamu dan kebrutalan dan kebiadaban di masa mudamu itu akan menjadi tolak ukur di masa tuamu. Ah, betul. Demo Pratu di lampu merah. Masih muda udah tunjukkan hal yang bodoh ya. Ini yang tadi ya, wartawan di Bandung diserang masa aksi. Ini memang anarkis ya. Nah, restorannya dirusak. Tangkap itu, Pak. Kaum bodoh semua. Para pembela koruptor, para pembela asing. Miris, miris. Beraninya bawa masa ya. Aduh, kapan? Ya tapi itulah, kita jangan terbawa dengan framing mereka, teman-teman. Mereka lagi framing ini bahwa semua mahasiswa, ini semua mahasiswa, mereka bawa nama mahasiswa, padahal mereka itu hanya segerombolan oknum-oknum, mungkin kelompok dari pemilih capres yang lain yang kalah kemarin, teman-teman. Tidak semua mahasiswa di Indonesia, bahkan hanya beberapa persen saja yang turun. Cuman mereka framing, mereka ini seperti ada yang mengkoordinasi, teman-teman. Entah dari mana ya, tapi kalian tahu lah teman-teman dari partai mana. Seperti ada yang mengkoordinasi. Untuk kita lakukan, kita perintahkan setiap orang-orang kita yang ada di kampus-kampus untuk melakukan gerakan bersama-sama, serentak di berbagai daerah. Kita koordinasikan semua kader-kader kita di berbagai daerah untuk memerintahkan setiap mahasiswa-mahasiswa yang mendukung kita untuk melakukan aksi secara berbarengan. Kemudian kita framing semuanya, kita ambil dalam shoot video amatir ataupun apalah, teman-teman, agar supaya menunjukkan Indonesia itu sedang dilanda dengan demo semua mahasiswa di Indonesia, padahal di setiap daerah mungkin hanya 1% mahasiswa yang bergerak, teman-teman. Ya, itulah, mereka ini berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Jadi jangan sampai termakan dengan framing jahat mereka. Mereka sekarang lagi memframing Orde Baru. Ya, ngeri teman-teman ya, ngeri banget. Kita harus peka dengan itu. Kita dukung TNI agar supaya kita benar-benar rakyat menunjukkan bahwa TNI itu didukung rakyat hari ini. Lepas semua dari undang-undang TNI yang mereka demo-demo, teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video and God bless. Bye.